مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم dengan perilaku yang baik lahum terhadap mereka. Sabda kanjeng Nabi jenengan paring dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu
fal yukrim dhaifahu rawahu Muslim. Yang pertama, itu bertetangga itu agak bertetangga menghormati. Sabda kanjeng Nabi, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yukrim jarahu. Man utawi sapane wong kang kakon sapa man yu'minu iku imani beriman billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman datang di akhir kiamat. Wal yaumil mongko mulyakaken sira jarahu ing tangga barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengumpulkan kehendaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan hendaklah ia berperilaku baik terhadap tetangganya, berperilaku yang baik terhadap tetangganya, bihulukin hasani, dengan budi pekerti yang luhur. Soalnya apa orang? Soalnya tiang itu kan kadang-kadang sombong, tak ingin mati. Terkadang saking sombong ini seolah-olah yang kuburan tadi pesan berat. Tadi bukan sini. Ya Allah. Mana dulu iya tidak punya dulu cici di mana di Papua, cici di Aceh, urip di Ponorogo. Suatu saat alami opo. Akhirnya masyarakat saking adil tetangganya, mereka bawa ember air. Lah kok dia ngomong, ojo aku nanti duluku. Dan apa ini? Lewat nopo-nopo, sing ora disini. Jadi ponggol itu kadang-kadang itu dulu mulai disingkat bina ponggol. Mulai disingkat bina ponggol. Ya Allah. Singkat bina ponggol. Lalu sakiti saking api iman Allah memusuhi dulur kandungnya, yaitu tambah bojo. Gara-gara dunia berono, arisan dulur jadi musuh, wong liya jadi dulur. Ya ngoten-ngoten ya bojo. Jangan sampai putus hubungan silaturahim, apalagi sejarah daging. Mulai tidak sama sekali dianjurkan hutang dan dulur ojo. Kenapa? Pemutus tali silaturahim yang paling tajam itu adalah hutang. Terpaksa utangnya. Suatu saat kalau kita di pasar, bingung, seperti polisi.
bingung boleh lompongan kata sini ayo ngutang itu jangan dulu nanti dipermudah ya di bank terus orang yang ngutang sangat dan dulu itu ojo ngutang kayak iya bolak balik mana ketinggalan karena ngutang tak orang butuh di 1 juta oh ya wis kau tak usah ngutang tak kayak iya saya tapi saya sangat aku saya boleh ojo dulu kita yang mau dulu ngutang kita mau ke rumahnya yang disangka menagih padahal jadi dia kita butuh juga nah ada orang hidup yang tidak butuh sholat aja butuh duit untuk Allah itu kita ibadah yang butuh duit. Masya Allah. Mulai ojo sampai tangan dulu, ojo sampai nilai. Karena pemutus tali silaturahim yang paling tajam adalah hutang. Yang kedua yang kita khawatirkan tidak mampu melunasi. Ini kalau mati membawa hutang, mati dalam keadaan berhutang. Ini mayitnya itu paling terhina di sisi Allah. Paling terhina, alhamdulillah. Nah kembali ke sini, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari akhirat, muliakan datangnya, muliakan datangnya. Falyukrim jarahu, bahwa berkuliah-kuliah dengan mereka dengan bukan yang betul. Makanya yang lebih dari yang akhir kalian khairan aw yaskur. Yang kedua, ini akhlak barang siapa yang beriman kepada Allah juga beriman kepada hari akhir, katakan Tuhan itu satu, itu orang amal. Katakan yang baik, omong yang baik. Dan jadi kita dianggap beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Lek ngomong itu sing api. Lek iso ngomong api, awliyasmut diam. Berkatalah dengan kata-kata yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, fa'awliyasmut diam saja. Kenapa Pak? Karena dia itu luas, lebih berharga. Allah Yesus. Misalnya di suatu desa ada suatu kasus, ya. Misalnya pulau Bandungan berkumpul dengan masyarakat di kampung Bandungan. Kita sebenarnya tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Maka yang lebih baik kita diam. Ojo melok-melok keluar-keluar, padahal kita tidak tahu apa permasalahan itu terus. Pokoknya ngomong. Itulah yang disebut dengan
Ya tapi kalau yang sebenarnya ojo ngomong. Tetapi dia enggak perlu kalau dia pun tapi ngomong masih hati aulias mereka seperti dia katakan bapak lebih salah jadi kalau kan mendengar ini kan sehingga boleh salah tidak yang berbeda salah ya haji diri dibunuh latih haji diri haji awal itu orang dilatih yang dilatih betapa para kita almina besarnya dan Nabi itu jauh orang-orang yang tidak bisa menjaga antara kumis dan leher Aisyah jodoh antara kumis dan leher. Apa antara kumis dan leher? Lisan. Di dalam lisan ini ada lidah. Lidah itu tak berulang. Jajan berulang, lapor mentok. Kadang-kadang ngomong api, kadang-kadang ngomong boleh. Lidah tak berulang. Lalu orang itu nuruti apa yang dia mau, nurutin hawa nafsunya, sehingga dia keluar riba, fitnah, namimah, dan penyakit-penyakit lidah liarnya. Maka kalau saya Nabi layak hujan, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Allah. Ya Allah, berarti akan masuk surga. Siapa sing arep mlebu surga ini? Ya di antaranya adalah nama ala kulli namami. Nama itu jamak dari namimah. Dan sedangkan namimah itu penyakit lidah. Penyakit lidah. Sorry awan penyakit lidah itu fitnah, namimah, seputar kan. Nah itu ada jodoh. Dianggap tidak beriman kepada Allah, dianggap tidak beriman kepada hari akhirat. Akhirnya analis ibadah. Ya Allah, mungkin pulau dengan diselamatkan oleh Allah. Anak turun dengan diselamatkan oleh Allah. Jadi kata-kata kalian lumayan awalnya seperti ini. Ada dalam riwayat yang lain, Qudil hikmah walau min anisyirik Qudil.
hikmah itu keluarnya luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kata-kata kalau kata-kata Faridul Khairat, berkatalah yang baik, awliyas mereka iso menang dia daripada setiap ngomong mencemooh orang, setiap ngomong menjelek-jelekan orang. Setiap harinya antara kumis dan jenggot itu jelek. Tak tahu mana. Tak terjemah dulu. Kata-kata Faridul Khairat itu duduknya kata-kata baik, tetapi zikrullah, ada yang mengatakan zikrullah, tilawatil Quran, zikrullah, apalagi Faridul Khairat itu wiridan. Belum ada membaca 4 kali. Amalan yang belum pernah saya sampaikan, baca setiap kali sholat 5 waktu 4 kali. 4 kali saja, tidak usah kadang-kadang tidak usah. Ya setiap kali. Misalnya dengan imami subhanallah sampun, alhamdulillah sampun, Allahu akbar sampun, la ilaha illallah wa la syarika lah sampun, tinggal kalimat la ilaha illallah hayyul wujud, la ilaha illallah hayyul wujud, la ilaha illallah. Itu jenengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Satu kali. Padahal berapa kali? 4 kali. Ayo tiru biar hafal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Orang-orang yang terbiasa membaca doa ini sedikit memang, setiap sholat 5 waktu dengan tapi istiqomah, insya Allah orang mati ini pulau berjenengan pewarisan husnul khotimah, pewarisan husnul khotimah. Jenengan istiqomah lagi terus membacanya, insya Allah mayite utuh, tidak terbangan. Pertama anak satu leseu untuk ulangi nawas niki sing akeh sulit. Boleh buku ini tak tulis terus
selain Nabi dan Rasul, selain penghafal Quran itu utuh tubuhnya dalam bentuk dan persis yang bunyi tadi. Ulang jenengan sengaja duduk Nabi, duduk Rasul, duduk penghafal Quran, nanti mau sini insya Allah juga pewarisan usul wajib. Tulis ini. Ini dibaca 4 kali setiap habis sholat. Insya Allah pewarisan husnul khotimah. Ayat lagi dia kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lahatin wa nafasin adadama wasinahu ilmullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lahatin wa nafasin adadama wasinahu Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, maka dari Nabiullahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Manukami sapane wong kang ana sapa wong yu'minu iman billahi marang Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyukrim mongko mulyakno sira dari maruke daya sira daya wae barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tamunya. Tamu membawa berkah masih oke belum kelas kopi kelas ketoke tapi bersamaan itu juga Allah paling rezeki yang luar biasa. Dan
Baik, apa lagi yang kedua yang harus kita lakukan yang termasuk berakhlak kepada tetangga itu? Bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga, tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau udara. Ya, izin kita tidak boleh melampaui batasnya, apakah merusak, mengubah miliknya, apalagi nyolong tanah satu tilang. Karena itu adalah menyakiti perasaan tetangga. Bukan hanya itu. Saja tanahku itu padahal itu. Ayo dibuangkan ke Riko. Padahal sakinan kalau nyolong sakinan. Niki orang mati wong itu besok. Tanah sing sakinan itu dowo sampai 7 lapis bumi. Itu dari pulau sing nyokotin roy sampai akhirnya dia disiksa. Itu baru gila. Layak nopo merampok tanah tonggo sampai 2 meter, 3 meter. Duduk pulau kami jadi kubur lewat buaya. Ya Allah, alhamdulillah subhanallah. Kan kakak duduk wae di hati. Kakak duduk wae di hati. Di hati. Duduk wae tetapi di hati. Dimiliki. Ayah hati lakas. Kadit helok nyolongan koyon. Kadang orang itu mau bangun izin, tidak permisi, tidak nyuruh sewu. Pak nyuruh sewu kalau berarti nembok ini jenengan terganggu. Aku mungkin kita ridhonya masih di atas tangan jenengan, tapi terkadang ada orang tetangga tidak menjadi nyaman. Kasihan. Jadi di kolom dulu tak minimal. Kolom dulu permisi, mohon izin. Yang ketiga apa lagi? Hendaknya kita memelihara hak-haknya di saat mereka tidak di rumah. Pak itu berkurang keluar kota, maka tetangganya lah yang ikut menjaga keluarganya, jaga istri dan anaknya, rumahnya. Ya Allah, pokok kita melok-melok seolah-olah kita melok tanggung jawab dalam menjaganya. Kok malah ditulis menerima titipan istri? Ancor setelah tekor di sana pau. Menerima jasa penitipan istri. Gak mulai istrinya ke tetangga. Justru kalau suaminya nggak ada di rumah, kita yang menjaga. Tentunya kewajiban seperti ini dalam Islam. Betapa mulianya kita jadi muslim. Ya Allah, kita jaga hartanya, kita jaga kehormatan keluarganya dari orang-orang jahat. Hendaknya kita memberikan uang pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Masya Allah. Kita memalingkan mata kalau ada istri tetangga. Lewat tidak untuk Allah, kita rahasiakan aibnya, malah diincam. Ya Allah.
Kita yang memelihara, kita yang ikut menjaga betapa mulianya kita sebagai muslim kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan dalam agama ini. Subhanallah. Yang keempat, boten melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka. Misalnya di radio, buat TV, buat ini Indonesia menang dari Thailand, Korea. Kok sampai aku turun itu. Dengan suara lantang dan tetap itu rusuh. Ya Allah, mengganggu mereka dengan apa? Melempari halaman mereka dengan kotoran, menutup jalan bagi mereka. Ya Allah, Nabi terus bilang kita, demi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kita lupa Nabi jawab, demi Allah dia akan masuk orang beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Tersahabat tanya, sinten ya Rasulullah? Wa man ya Rasulullah? Sinten ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab, yaitu wong yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya. Yaitu wong sing tetangganya tidak dijadikan aman dari gangguan dirinya dan lisannya, perbuatannya dan lisannya. Kata ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa yang Rasul? Yaitu wong sing selalu mengganggu tetangga. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini perbandingan Pak, perbandingannya. Foto-foto selingkuh, ngomong ini, sami-sami selingkuh. Tapi ada ini foto-foto selingkuh. Sing A ini selingkuh nang di Wonggo Desa, jangan pirang terlupa. Lah, sing ini selingkuh ambil Wonggo Desa. Niki Wonggo selingkuh Pak. Niki dosane beda. Lah, sing selingkuh nang Wonggo Desa apa jangan pirang kawin. Niki yo dosa, tapi lek dibandingkan dosa wong sing nyelingkuhi tanggane dhewe itu berlipat-lipat 10 kali lipat dosanya. Kenapa? Karena semestinya dia yang juga ikut menjaga kehormatan wanita tadi itu, tetangga kerja itu, kok anak dia sedang merusak. Maka kodo-kodo selingkuh tapi disori deh orang yang boleh kodo sosial jadi kalau tetangga dewe itu dosanya 10 kali lipat. Kenapa ya? Karena kita justru kita yang ikut menjaganya. Kok malah melanggar? Ya, bahkan kalau misalnya contohnya, tapi cuma praktek. Yang kelima, kita hidup bertetangga itu ojo di dalam memberikan nasihat, saran, dan seharusnya kita ajak mereka berbuat
jangan di depan jamaah. Dia malu. Si akhir jamaah ditegur. Macam-macam orang. Karena malu dia ngomong pakaian yang jangan. Cara negornya bagaimana? 4 mata. 4 mata. Ayo jangan. Tajak duduk nanti kafe. Apa kayak komisi cuma kita mencari istilah baru apa tombol